Piala Master 8 garis Yongzheng. Nilai pasar 100.000. Hei, hei, menyenangkan menyenangkan. Bodoh bau, pergi. Wow. Bagian bawahku sakit. Kakak, dia menggertakku. Kakak juga dipanggil olehmu. Anda hanya orang bodoh dari Tuan Li. Hentikan. Yang Chen ada di sini untuk menyelamatkanku. Aku dipukuli bodoh. Ya. Yang Chen. Meskipun kau ahli penilaian harta karun sewaanku, tetapi jika Anda menggertaknya lagi, keluar saja dari sini. Jangan khawatir, Tuan Li. Aku tak bisa lakukan itu. Janganlah, aku akan melindungimu. Ada apa ini? Hei, hei. Manik-manik Buddha. Akhirnya aku terbangun. Piala Master 8 garis Yongzheng. Nilai pasar 100.000. Tidak lalu, saya juga menyangka dipukuli sebagai orang bodoh tanpa diduga, secara kebetulan terbangun oleh manik-manik ini. Juga mendapat penilaian harta karun mata langit. Penilaian harta karun adalah industri yang paling menguntungkan. Dengan berkah dari mata surga, saya akan menghasilkan banyak uang. Rahasia manik-manik tidak boleh terungkap. Saya harus bermain bodoh lebih lama. Bisakah dia minta bantuan lagi? Manik-manik yang mengembalikan kesadaran. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Bodoh bau. Apakah Anda melihat satu manik-manik merah? Jika kau lihat, Anda lebih baik menyerahkannya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tenang saja, orang ini mencari manik itu. Sebelum tidak ada kekuatan. Jangan biarkan aku bangun. Sebaliknya, dia pasti akan mengambil manik-manik itu. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Bodoh bau, pergi. Pergi dan bersihkan toilet. Halo bos. Manik itu hilang. Jangan khawatir, saya akan mendapatkannya kembali secepatnya. Sanchi, di balik layar, ada juga bosnya. Maka saya harus menjaga rahasia yang baik. Sebaliknya, itu pasti akan menyebabkan kematian. Hei, hei, hei. Mengapa Yang Chen duduk di tanah? Bangun, aku sedang bermain petak umpet. Tuan Li, kenapa kamu turun? Wei Lao akan segera datang. Anda pergi dan menempatkan yang Anda terima beberapa hari yang lalu. Mangkuk dangkal Yongzheng di Dinasti Qing. Bawa ke TNW untuk mengidentifikasi. Tuan Li. Mangkuk dangkal Yongzheng, saya sudah mengidentifikasinya. Atau ambil harta lainnya? Keluarkan dan berikan ke telapak tangan Master. Anda mengajari saya untuk melakukan sesuatu. Atau ambil harta lainnya? Keluarkan dan berikan ke telapak tangan Master. Anda mengajari saya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak berani, saya akan mendapatkannya sekarang. Sanchi mengira aku bodoh. Jadi mencuri barang antik dari toko tidak akan menghindariku sama sekali. Aku melihat dengan mataku sendiri. Dia menaruh mangkuk dangkal Yongzheng itu diganti dengan palsu. Jadi saya tidak ingin komisaris, TNW mengidentifikasinya. Tuan Li telah membawaku masuk. Aku harus membantunya. Demistifikasi warna asli Zhangqi. Silakan duduk. Tuan Wei menyambutmu. Tuan Li. Permisi. Orang tua. Saya baru saja mendengar bahwa Anda menerima satu mangkuk dangkal Yongzheng Nian. Mari bersenang-senang. Di mana Wei Lao berbicara? Anda adalah wasia kami. Taisan Beidou di dunia penilaian harta karun. Aku tidak bisa memintanya. Mohon tunggu sebentar. Saya telah mengatur agar seseorang mengambil barang antik. Segera datang. Aku membiarkanmu bertarung. Dia adalah penilai yang menggertak saya. Lihat bagaimana saya mengekspos Anda. Aku membiarkanmu berjuang untuk dirimu sendiri. Itu adalah penilai yang menggangguku. Lihat bagaimana saya mengekspos Anda. Saya telah mengatur agar seseorang mengambil barang antik. Segera datang. Ini. Barang antik yang tak ternilai harganya. Itu baru saja pecah. Bodoh bau menyalahkanmu. Tuan Li dengan ramah membawamu masuk. Anda membuat saya tersandung dan memecahkan barang antik. Ini adalah mangkuk dangkal Yongzheng Nian. Bisakah Anda membelinya? Kamu bajingan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Zhangqi. Hentikan. Yang Chen juga melakukannya dengan sengaja. Aduh buyung. Ini adalah mangkuk dangkal untuk keluarga kerajaan. Harga terhubung ke kota. Itu baru saja pecah. Ini adalah mangkuk dangkal untuk keluarga kerajaan. Harga terhubung ke kota. Itu baru saja pecah. Hei. Ini. Wah manis sekali. Ini gula. Hei, hei, kamu anak. Ini barang antik. Bahkan jika itu rusak. Glasir palsu meleleh bersentuhan dengan air. Sekarang Anda bisa melihatnya. Itu tidak benar. Tuan Li. Beraninya kau mengambil yang palsu untuk membodohi orang tuaku. Apa artinya itu? Tuan Wei, bagaimana ini mungkin? Saat mengumpulkan mangkuk dangkal ini, aku ada di sana. Ini barang antik asli. Lihat sendiri.
Porselen dari jenis yang dikenal sebagai overglaze. Bahkan jika hujan menginisialisasi, bentuknya bisa sama. Tapi potongan porselen ini, bahan warna di atasnya, bagaimana bisa meleleh jika bersentuhan dengan air? Anda meminta saya untuk membeli barang antik. Menurut Anda apa yang sedang terjadi? Tuan Lily. Mungkin aku. Aku merindukannya. Anda adalah berat bunga saya. Silakan datang ke sini. Penilai harta karun teratas. Lihat ini, kesalahan tingkat rendah. Anda juga dapat berkomitmen. Ah. Hahaha. Saya Zhang Qi dengan lamaran. Diganti dengan hal yang nyata. Liu, wanita bodoh ini pasti tidak bisa membayangkan. Bodoh bau. Kau diam. Xian, apa yang baru saja kamu katakan? Dari siapa? Dia mengatakannya. Dia mengatakannya. Dia juga memberiku permen. Biarkan aku merahasiakannya. Hei, Tuan Li makan permen. Zhang Qi, Anda sebenarnya mencuri dari diri Anda sendiri. Di mana barang antik yang sebenarnya? Bagaimana dengan barang antik asli? Di mana itu? Aku tidak bodoh. Jika Anda menyerahkannya, apakah saya masih hidup? Kecuali Anda memberikannya kepada saya. Kalau tidak, tunggu saja, bangkrut. Kau. Ada tikus. Ada tikus. Scrum mengendap-endap. Lihat di sini, lihat di sini. Ini dia, kangsi botol glasir putih manis. Giok putih dinasti Qing, kartu puisi pertemuan jembatan Makpie, dan mangkuk dangkal King Yongzheng. Yongle da King Hua di awal dinasti Ming. Aduh buyung. Ini semua asli, Tuan Li. Sepertinya ada sesuatu di toko Anda. Semuanya digantikan oleh Master Zhang ini. Bodoh bau. Kamu merusak semua rencanaku. Persetan denganmu. Jangan bergerak. Aku kepala Departemen Keamanan Provinsi Selatan. Anda sekarang secara resmi diberitahu. Anda diduga mencuri properti. Saksi. Bukti fisiknya meyakinkan. Anda ditahan. Hei ini, itu semua hanya kesalahpahaman. Tuan Li. Menjadi perantara bagi saya. Saya juga telah memberi Anda tahun ini. Menghasilkan banyak uang. Saya tidak punya manfaat, saya punya kerja keras. Tolong bantu saya, Tuan Li. Zhang Qi. Simpan kata-kata ini, beritahu polisi. Pergilah. Yang Chen, kamu bodoh kecil. Anda menunggu Lao Zu keluar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang jahat. Menangkap. Xian. Oh, terima kasih untukmu hari ini. Makan permen. Kamu makan permen? Datang. Wei Lao. Masalah Zhang Qi melibatkan reputasi batu giok bertatahkan emas. Tolong rahasiakan ini untuk sementara. Setelah polisi menyelidiki dengan jelas, saya akan masuk sendiri. Kepada pelanggan yang tertipu oleh Zhang Qi. Permintaan maaf dari pintu ke pintu. Jangan khawatir. Orang tua saya tidak akan keluar dan berbicara omong kosong. Tapi Tuan Li akan mempekerjakan seseorang nanti. Buka matamu. Terima kasih Wei Lao telah mengingatkan. Tapi, giok bertatahkan emas hilang sekarang. Kepala penilai harta karun. Dalam 3 hari, lelang bagus akan diadakan. Aku takut aku tidak bisa pergi. Namamu Xian, kan? Saya punya harta karun di sini. Bisakah kamu mencariku? Wei Lao. Xian hanya memiliki kebersihan di dalam dirinya. Ada yang salah dengan dia di sini. Tidak ada penilaian harta karun. Gelang batu giok es batu giok Phoenix. Produk lang senilai $20. Palsu. Tidak tampan. Tidak tampan. Wei Lao, jangan berpengetahuan luas seperti Xian. Aku akan membayar untuk gelang ini. Gelang ini? Itu memang palsu, tidak perlu membayar. Tapi dia? Ini adalah mata yang berapi-api. Gelang giok ini. Aku hampir salah paham. Tapi dia bisa melihat sekilas bahwa itu adalah produk. Ini benar-benar tidak sederhana. Menyenangkan. Xian, ini terlihat bagus. Liontin bunga berlian giok putih dinasti Ming. Produk elang. Nilai 0. Palsu tidak. Itu tidak terlihat bagus, itu tidak terlihat bagus. Xian. Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Anda ternyata seorang jenius penilaian harta karun. Kehilangan Sang Yu. Panen timur. Meskipun dia bodoh. Tapi apa? Bakat penilaian harta karun. Jika Tuan Li bisa mengolahnya dengan baik. Di masa depan, pasti hebat. Saya pasti tidak akan melakukannya. Menyia-nyiakan bakatnya. Dalam 3 hari, lelang bagus akan diadakan. Orang tua saya menantikan kinerja Anda. Aku pergi dulu kalau begitu. Xian. Anda menyimpannya untuk saya hari ini. Ratusan juta kerugian. Mulai sekarang, kau akan menjadi kami. Pilihan harta rumah langit bertahan emas. Pilihan harta rumah langit bertahan emas. Gaji tahunan 5 juta. 3 hari kemudian, aku akan membawamu ke lelang amal. Biarkan kau tahu. Lelang amal. Pasti ada banyak barang antik. Ada mata penilaian harta karun. Mungkin saya bisa mengambil kebocoran. Lelang. Xian. Lihat nanti, barang antik itu terlihat bagus. Katakan saja. Aku akan memasangnya. Baiklah. Ide bagus. Tapi, Anda harus ingat untuk memberi saya permen. Ya, oke. Gula Anda tidak akan hilang.
Xiao Yu. Siapa pria liar ini? Zhang Hongjie. Salah satu dari 5 keluarga besar di Provinsi Selatan. Tuan Muda Zhang. Saya sering pergi ke toko untuk membeli barang antik. Nyatanya, aku jatuh cinta pada Liu. Dia mengejarnya. Fitur terbesar. Orang-orang bodoh dan punya banyak uang. Zhang Xiao. Dia bendahara di toko saya. Yang Chen. Dia bukan. Apakah si bodoh di toko Anda itu bersih? Bagaimana mungkin dia bisa menilai harta karun? Bagaimana dengan Zhang Qi? Dia adalah kepala bendahara Anda. Apakah kamu tidak datang hari ini? Dia sedang dalam perjalanan bisnis. UPS Xiao Yu. Untungnya, saya sudah siap. Yang ini. Ini Liu Manjiang. Dari kota pelabuhan. Dia juga seorang penilai harta karun hari ini. Biarkan saja dia membantu Anda memilih banyak. Terima kasih Zhang Xiao atas kebaikanmu. Tapi tidak. Saya punya Xian, itu sudah cukup. Yang Chen. Aduh buyung. Dia idiot tak berotak. Bisa juga menilai harta. Liu Manjiang adalah saudara senior Zhang Qi. Kamu tidak percaya padanya. Kau tak percaya Zhang Qi? Bodoh bau. Apa yang kau tertawakan? Sarang ular dan tikus. Orang jahat. Anda. Saya tidak tahu apa-apa seperti orang bodoh. Tuan Li, kakak junior saya, di toko Anda, untuk menjadi penilai. Apakah dia benar-benar dalam perjalanan bisnis? Mengapa saya tidak bisa menghubunginya? Kebetulan. Saya juga tidak bisa menghubunginya. Jika Anda bisa menghubunginya, beritahu dia. Jangan kembali. Saya telah menemukan sesuatu yang lebih baik darinya. Penilai harta karun yang lebih cocok. Tuan Li, Anda tidak akan mengatakan, apakah ini bodoh? Anda adalah orang bodoh. Seluruh keluarga Anda adalah orang bodoh. Bahkan Wei Tianheng Wei Lao. Mereka semua memandang Xian dengan kagum. Saya percaya. Dia hari ini tidak akan mengecewakan saya. Memotong. Xiao Yu, apakah kamu bercanda? Wei Lao adalah kami. Presiden Asosiasi Penilaian Harta Karun Huaxia. Dia. Bagaimana mungkin kamu bisa menonton, si bodoh ini? Tuan Wei ada di sini. Wei Lao, kenapa kau ada di sini? Kau ada. Aku Liu Manjiang. Ini dari rumah lelang Forbes Harbor City, kepala penilai harta karun. Orang tua itu semakin tua. Ingatan buruk. Tolong jangan aneh-aneh, Tuan Liu. Nah, ada cukup banyak barang antik hari ini. Orang tua. Menantikan kinerjamu. Aku. Yang paling kuat. Si bodoh bau ini. Penilaian harta karun. Lihat apa yang kulakukan, membodohi diriku sendiri. Xiao Yu. Mana yang kau suka? Katakan saja padaku. Aku akan memotretnya untukmu. Tidak, tidak ada yang lain. Uangmu adalah urusanmu. Aku lebih suka, habiskan uangmu sendiri. Terima kasih banyak memang. Tetua yang baik akan datang malam ini. Lelang amal. Aku Yo Hui, tuan rumah malam ini. Lelang amal hari ini. Awal resmi. Silakan bergabung dengan kami hari ini. Lot 1. Anting mutiara. Apakah tidak terlihat bagus? Kelihatannya oke. Kelihatannya oke. Bukankah itu terlihat bagus? Jadi, hal-hal kecil. Set anting mutiara ini. Harga awalnya adalah 300.000. Setiap kenaikan harga, minimum adalah 10.000 yuan. King Qianlong Royal Helmet Nanzu Anting. Integritas kondisi 90%. Nilai pasar 5 juta. Xiao Yu. Yang ini. Beli. Tampan, beli. Aku suka. Maksudmu, kamu telah membayarnya? Baik, kamu mengurus kerugian miliaran untukku. Aku punya sesuatu untukmu. Hadiah uang 1 juta dolar. Beli dengan bonusmu kali ini. 500.000. Baiklah, harga 500.000. Apa yang? Topi tua yang belum pernah melihat dunia. Hal semacam ini. Buku kaki meja terlalu murah untuk tuan muda. Ada lagi yang menawarkan? Apakah harganya lebih tinggi? 500.000 kedua kali. 500.000 tiga kali. Ini kesepakatan. Potong. Aku akan pergi. 0,5 juta untuk 5 juta. Pengembalian investasi ini terlalu tinggi, kan? Nah, aku pernah melihat sepasang anting mutiara ini. Mutiara ini memang mutiara selatan. Tapi, tidak ada apa-apa, nilai koleksi. Apa yang membuatmu jatuh cinta padanya? Itu. Berharga. Bodoh kecil. Aku tidak berpikir kau bodoh. Apa kau sudah gila? Bahkan jika ini anting Nanzu. 0,5 juta adalah langit. Mungkinkah Anda menunjukkannya meningkat nilainya? Bodoh besar. Nanzu. Sudah lama sekali. Xian. Maksudmu, sepasang mutiara selatan ini adalah barang antik. Tepat sekali. Dan itu dari Istana Kerajaan. Ini omong kosong. Nanzu digunakan oleh pengadilan. Partikelnya jernih dan bulat. Dan itu besar. Kedua mutiara selatan ini tidak hanya berukuran kecil. Dan itu abu-abu. Sekilas ini adalah hal yang umum. Itu benar. Jika Anda melihat kualitasnya saja. Sepasang Nanzu ini. Ini benar-benar bukan yang terbaik. Helm Kekaisaran Qianlong. Apa? Maaf. Aku ingat. Tahun lalu.
Lelang musim semi Kristi. Ada sepasang dari Kekaisaran Qianlong. Pernisita bertatahkan emas di helm kerajaan, memilih mutiara selatan. Dijual dengan harga setinggi langit 5 juta. Apakah itu? Di sini mereka. Apa? 5 juta. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Apakah yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan? Apakah itu? Anda mempertanyakan visi saya? Ternyata itu Hilau. Dia bersama Wei Laojing. Selatan dunia penilaian harta karun, 2 Grandmaster. Aku tidak menyangka. Mereka semua datang hari ini. Aduh, apa? Saya pikir hari ini. Kau akan melewatkan lelang ini. Aku tidak menyangka. Anda masih tidak bisa menahan diri untuk datang. Hari ini. Saya ingin berada di lelang ini. Pilih magang. Bagaimana mungkin kamu tidak datang? Hei Xian. Datang. Hilau akan menerima magang. Kau mau mencobanya? Jika Anda bisa menjadi dia murid Lau, maka Anda setara dengan otoritas seluruh dunia penilaian harta karun. Jika Anda dapat menyembah seseorang di bawah pintunya. Setelah itu, saya tidak perlu meminjam lagi. Itu menyembunyikan mata penilaian harta karunku. Tuan. Kau bodoh. Juga delusi untuk melakukan ibadah, Tuan He. Benar-benar delusi. Dapat memenuhi syarat untuk menjadi dia pendapatan Lau. Hanya aku. Dia Jian Hong. Itu milik seluruh sektor penilaian harta karun sekolah selatan. Kakek. Seluruh sektor penilaian harta karun sektor selatan. Semua menghormatinya. Andai aku bisa menjadi muridnya. Saya bisa memesan semuanya. Penilai harta karun selatan. Untuk penggunaan saya sendiri. Dia Lau. Nama saya Liu Manjiang. Ini Harbor City Ridge, lebih baik dari rumah lelang. Kepala penilai harta karun. Aku sudah lama mengagumimu. Terimalah aku sebagai muridmu. Hanya kau. Tidak cukup memenuhi syarat. Berapa umurmu? Apa maksudmu? Hei, anak laki-laki, sepasang Nanzu ini. Bagaimana kau tahu? Apakah mereka dari helm Kekaisaran Qianlong? Ya, benar. Jadi kamu bisa melihat. Baik, dia Lau. Jangan tertipu olehnya. Dia bodoh. Hanya omong kosong. Sepasang anting mutiara ini. Ini orang tua saya. Disumbangkan untuk dilelang. Sepasang Nanzu ini. Ya, benar. Itu dipilih dari Qianlong Yu. Ini murid saya. Pertanyaan tes pertama. Apa itu? Ini nyata. Hei. Siapa namamu? Nama saya Yang Chen. Panggil saja aku Xian. Dia Lau. Dia bodoh. Anda mengambil bodoh sebagai magang Anda. Apakah kamu tidak takut? Apakah Anda diolok-olok oleh orang lain? Dia tapi. Baru lulus tes pertama. Di lelang berikutnya. Saya akan berdasarkan kinerja Anda membuat penilaian. Akhirnya menentukan siapa yang harus diterima sebagai murid. Itu hanya kecelakaan. Lelang berikutnya. Aku tidak akan pernah kalah. Dasar bodoh-bodoh. Aku mendapat berkah penilaian harta mata surgawi, sampah kecil. Lihat bagaimana aku menganiaya kamu. Ini dia. Ini lot pertama kita. Ini lot pertama kita. Dinasti Qianlong King. Naga bermain merah mutiara, porselen binaural. Mulai harga 1 juta. Kenaikan harga minimum adalah 100.000 yuan setiap kali. Hei Xian. Berhentilah bermain. Coba lihat ini. Apakah kamu menyukainya? Baiklah. Chang Xiao, ini adalah hal yang nyata. Dan, itu masih mengalir dari istana. Masih dari pengadilan. Baiklah. Kalau begitu aku akan memotretnya. Dinasti Qianlong King. Permainan naga manik-manik glasir merah porselen binaural. Produk elang. Nilai pasar 100. Xian. Apa pendapatmu tentang ini? Porselen binaural. Apakah kamu menyukainya? Sangat baru. Tidak, tidak. Taisin. Mungkinkah ini adalah salinan? Orang bodoh adalah orang bodoh. Bagaimana penilaian harta karun hanya bisa melihat permukaannya? Porselen binaural tahun Qianlong ini. Glasir cerah. Mulut botol tetap utuh. Ini adalah butik 1 dari sejuta. Orang bodoh ini mengklaim itu palsu. Betapa bodohnya. Palsu itu palsu. Xiao Yu. Jangan percaya orang bodoh ini. Saya meletakkan ini, porselen binaural. Ambil gambar dan kirimkan kepada Anda. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 8 juta pertama kali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 8 juta kedua kalinya. Ini kesepakatan. Selamat untuk Tuan Sang. Xiao Yu. Untukmu. Zhang Hongjie 8 juta. Membeli porselen binaural. Sebenarnya untuk Tuan Li. Saya benar-benar bersedia menulis ini. Zhang Xiao menjual seperti ini, mengejar Tuan Li. Sungguh membuat iri orang lain. Tuan Li sangat senang. Zhang Xiao. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Palsu. $100. Pemalu. Kamu. Bodoh bau. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan Tuan Liu. Mereka bilang itu asli. Kenapa kamu bilang itu palsu? Bodoh bau. Hari ini, Hilau dan Wei Lau semua duduk di pelelangan. Jika ini masalahnya, porselen binaural itu palsu. Bagaimana Anda bisa melihat mata mereka? Anda bersikeras bahwa itu adalah produk yang luas. Bukankah itu berkelahi? Wajah Wei tua dan Old He? Hilau. Xian tidak bermaksud begitu. Porselen binaural ini tidak peduli dari warna glasir atau integritas pelestarian. Tidak ada cacat di dalamnya. Anda bilang itu palsu? Bukti apa? Dunia ini tidak mutlak. Pola tanpa celah. Lukisan dan kaligrafi akan pudar. Emas, perak dan perunggu akan berkarat. Jika itu porselen. Seringkali badan botol atau mulut botol akan ada keausan. Semakin tanpa celah, semakin palsu itu.
Dunia tak berujung, barang-barang antik pertama. Kau hanya belum melihatnya. Jangan mewakili. Sekarang naga ini bermain mutiara. Binaural berkaca merah, tidak asli. Binaural berkaca merah, porselen, tidak asli. Kilau benar. Aku mulai jam 15. Sudah 30 tahun lebih. Tidak, tidak juga. Aku yakin pernah melihatnya. Semua porselen memiliki kekurangan. Kau bodoh tak berbulu. Ada-ada saja. Ada apa? Kau mampu membelinya jika sudah rusak? Lihatlah. Ada apa di drumku? Ada apa di drumku? Kau bermain-main denganku. Jelas tak ada. Kakak barang buruk. Kau juga tampak salah. Apa maksudmu? Biar ku jelaskan untuknya. Secara umum, porselen berwarna sedang sampai besar, seperti glasir merah, tak akan pudar. Tapi di awal periode Qianlong, dalam mengejar warna vulgar, digunakan oleh pengadilan keisaran. Ini warna overglaze. Jadi, memudar. Jadi ini. Porselen binaural berlapis merah itu palsu. Betul, sudah tua. Penilaian kedua magang. Kau kalah lagi. Apa? Xiaen, selamat. Melewati level lain. Sepertinya hari ini, kau harus bisa menerima sebagai murid. Akulah yang terbaik. Hei. 8 juta membeli barang palsu. Liu, dasar sampah. Kau membayarku 8 juta. Tidak. Inilah orang tua, ideku. 8 juta ini. Anda tidak perlu membayar. Terima kasih, Tuan He. Pelelangan terus berlanjut. Silakan undang kami di bawah ini. Lot 3. Periode Kangxi. 1 set teh tembikar hitam. Harga awal 100.000. Kenaikan harga minimum adalah 10.000 yuan setiap kali. Tampaknya bukan apa-apa. Ini produk yang bagus, hal-hal biasa. Set teh tembikar hitam seperti itu. Meskipun kan, cocok, sesuatu tahun tapi tembikar tidak berharga. Tambahkan, tidak juga, dibuat oleh artis terkenal. 10.000 yuan terlalu mahal. Semoga kali ini. Jangan kecewakan aku lagi, kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Sang Xiao yakinlah. Aku tidak bisa salah kali ini. Ini sebenarnya bernilai 300 juta, harus diturunkan hari ini. Ini terlihat bagus ketika Anda membelinya. Itu saja. Set biasa, set teh tembikar. Bahkan selama periode Kangxi, tidak ada nilai koleksi. Yakin mau nembak ini? Dengan ini, toko semakin besar, akan terkenal. Hehe. Anak jahil. Tembikar sendiri tidak berharga. Letakkan lumpur kuning di atas api dan panggang. Bisa dibentuk. Tidak ada sama sekali. Barang ini tidak berharga. Jika tidak ada yang menawar, maka set teh ini adalah 100.000. Xiaoyu. Kamu tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan orang bodoh ini. Curiga tidak diperlukan. Gunakan orang tanpa keraguan. Saya percaya pada Xiaen. Baiklah. 100.000 pertama kali, 100.000 kedua kalinya. Selamat untuk Tuan Li. Apakah Li ini selalu bodoh? Menghabiskan uang tanpa pandang bulu, bukankah itu hilang? Saya ingin palu. Apa yang kamu lakukan? Anda tidak boleh. Saya menyesal membeli set teh ini. Ingin menghancurkannya? Dia Lau. Ini juga murid Anda. Salah satu tautan penilaian. Yah, tidak begitu. Mungkinkah dalam set teh tembikar hitam ini? Misteri tersembunyi. Membodohi diri sendiri. Jika ini adalah hal yang baik, aku, Li Wanjiang, bersujud dan berlutut. Panggil dia kakek. Inilah metode penyembunyian kabut. Apa metode penyembunyian kabut? Metode penyembunyian kabut, juga dikenal sebagai mutiara berlapis jerami, dulunya kasar. Keluarga aristokrat, takut pada bayimu sendiri. Kena curian. Jadi akan ada pada beberapa porselen, permukaan porselen, tembakan lapisan tanah liat suhu rendah. Tak akan sakit, perkakas asli. Bisa menyembunyikan masa lalu. Jika aku benar. Tersembunyi di sini. Pasti sepotong porselen mahal. Bagaimana mungkin? Nampan teh ini milik Kang Nian. Ini diukir dengan naga emas 5 cakar. Hanya kaisar, satu orang saja. Ini adalah Kaisar Kangxi. Hal kerajaan sendiri. Ini tak ternilai harganya. Xiaen. Apakah Anda ingin belajar dari orang tua itu? Terima kasih, Master. Terima kasih, Master. Terima kasih, Master. Bangun-bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah aku He Jianhong. Anak magang satu-satunya. Penilaian harta karun sekolah selatan, Tuan Muda Sekte. Pegang token ini. Dapat memesan. Seluruh sekte penilaian harta karun sekte selatan. Ternyata adalah selatan. Penilaian harta karun token Tuan Muda Sekte.
Mungkin saya berada di dunia yang harta. Bukankah mungkin untuk berjalan menyamping? Hei, 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 bertahanlah. Aku mengirim sekte penilaian harta karun di utara. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari selatan. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari selatan. Pak tua aku. Aku juga ingin menerimamu sebagai murid. Oh, Pak tua Wei. Xiaen Liantou. Aku mengetuk semuanya. Dia sudah menjadi muridku. Kamu tidak bisa merampokku. Xiaen tidak perlu bersujud padaku. Dia mengambil liontin giok milikku. Ini milikku mulai sekarang. Murid pribadi. Tuan muda dari sekte penilaian harta karun sekte utara. Master sekte muda dari sekte penilaian harta karun sekte selatan saya. Dia adalah orangnya. Xiaen, katamu, siapa yang ingin kamu pelajari? Ini mirip dengan pacar dan ibu. Siapa yang akan diselamatkan pertama kali ketika jatuh ke air? Teka-teki yang tidak terpecahkan ini? Itulah yang terjadi. Kalau begitu aku ambil saja semuanya. Lagi pula aku bodoh sekarang. Aku ingin semuanya, aku ingin semuanya. Lalu aku punya dua master. Lalu aku miliknya. Master, terima kasih master. Hahaha. Bagus sekali. Sekolah lingkaran penilaian harta karun utara dan selatanku. Sekarang, dapat dianggap sebagai Xiaen. Menguasai sungai dan danau. Kami dua orang tua. Anda dapat melangkah kembali ke latar belakang. Murid yang baik. Nanti. Anda adalah faksi utara dan selatan kami. Tuan muda biasa. Mari kita lihat siapa yang berani. Jangan menganggapmu serius. Ini. Bagaimana mungkin? Saya tidak berdamai. Aku tidak berdamai. Diamlah. Kau biarkan tuan muda ini di depan Xiaoyu. Kehilangan orang sebesar itu. Berguling. Jangan sampai aku melihatmu di provinsi selatan. Berguling. Jangan sampai aku melihatmu di provinsi selatan. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Zhangku, tuan muda ini telah merusak reputasimu. Berguling. Yang Chen, aku mengingatmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku punya dua tuan. Aku takut kau tidak akan berhasil. Xiaoyu. Ini akan terjadi dalam 3 hari. Ulang tahun kakekmu. Jangan lupakan perjanjianmu dengannya. Aku menunggumu datang dan memohon padaku. Janji. Kakek tidak setuju. Aku menjalankan rumah lelang. Jadi aku membuat perjanjian dengannya. 3 tahun kemudian. Ukuran aset giok bertatahkan emas. Kurang dari 1 miliar. Kembali saja dan terima. Tembakau Family Union. 3 hari lagi. Tenggat waktu habis. Aset giok bertatahkan emas hari ini. Hanya 500 juta. Jual ini. Seteh ini terlalu mahal. Saya tidak yakin. Carikan aku pembeli dalam waktu 3 hari. Lalu jual ke orang tuaku. 500 juta. 500 juta. Hei tidak. Apa kabar baiknya? Kau mau semuanya? Aku juga. Separuh dari kami. Tuan Wei, Tuan He. Terima kasih banyak. Tapi seteh ini mahal. Tapi 5 miliar. Kau memberi terlalu banyak. Hei. Ekstra 200 juta. Ini seperti kita berinvestasi pada magang. Aku adalah murid Wei Tianheng. Aku tidak bisa memanfaatkanmu untuk apa-apa. Lewat sini. Xiaen menjadi. Rumah lelang giok bertatahkan emas. Pemegang saham terbesar. Anda akan menjadi bos saya mulai sekarang. Saya bosnya. Kedua tuan itu sangat baik padaku. Aku pasti akan hadiahi mereka dengan baik. Terima kasih tuan. Bangun. Datang dan dapatkan tipuannya. Ini adalah chat penilaian harta karun selatan. Saya akan menyampaikannya kepada Anda hari ini. Di masa depan, saya akan tinggal di rumah lelang Anda. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Datang. Ini adalah penilaian harta karun Beipai saya. Rahasia. Belajar dengan giat di masa depan. Saya akan sering pergi ke rumah lelang. Periksa kemajuan belajar Anda. Jangan mengendur. Dengan 2 rahasia ini, saya tidak membutuhkannya di masa depan. Saya akan menemukan cara menutupi mata penilaian harta karun. Xiaen. Tunggu aku. Aku akan ke atas untuk menyiapkan kontrak. Sebentar. Buat janji Anda resmi. Laut Kuning. Murid rumah lelang. Kaki anjing Zhangqi. Saya biasanya mengikuti. Zhangqi menggangguku. Tapi sekarang berbeda. Saya bosnya. Hei. Bodoh besar. Apa yang kamu kenakan hari ini? Anda membersihkan toilet. Berpakaian seperti ini untuk membersihkan toilet. Apakah itu terlalu boros? Lepaskan dan biarkan aku mencoba. Tidak, itu milikku. Milikmu. Kau bodoh, apakah Anda memakai gaun yang bagus? Pergi dan lepaskan dia untukku. Lepas, bodoh bau. Scrum. Sepertinya di dalam diriku, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Apakah itu? Ini yang dibawa oleh Buddha Beat. Bodoh bau. Beraninya kau memukulku? Saya orang kepala Zhang.
Anda tidak ingin menjadi giok bertatakan emas dicampur, kan, Sang? Apa itu kepala Sang? Dia tidak lagi dalam emas dan batu giok. Aku bosmu sekarang. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Apa itu? Kamu adalah bosku. Dan memecatku. Bodoh. Kamu benar-benar idiot. Pergi. Lepaskan pakaiannya untukku. Lemparkan ke jalan. Persetan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kau menghajar bos baru? Sangat berani. Apa itu? Bos baru. Rasio saham yang Chen E saat ini telah melampaui saya. Menjadi bos baru giok bertatahkan emas. Dia akan menggantikan Zhang Qi. Menjadi emas bertatahkan batu giok. Kepala penilai harta karun. Bos. Dia, bodoh. Dari mana uang itu berasal untuk diinvestasikan dalam saham? Belum lagi. Kau juga akan menunjuknya sebagai kepala penilai harta karun. Yang Chen sekarang, Wei Tianheng, master penilaian harta karun di Sekolah Utara. Dia guru penilaian harta karunan Pai. Murid langsung He Jianhong. Bagaimana menurutmu? Apakah dia memenuhi syarat? Ah, ah. Hei ini. Bagaimana mungkin? Xiaen. Kamu bilang, apa yang harus dilakukan dengan mereka? Membersihkan toilet. Sekarang dengarkan ini. Nanti, Anda bergiliran membersihkan toilet. Sampai saya mendapatkan pemahaman Xiaen. Hanya dengan begitu saya bisa kembali ke magang. Iya. Xiaen. Nanti, kamu adalah kami, bos besar dengan giok bertatakan emas. Bos. Saya baru saja menerimanya hari ini. Telepon Nyonya Zhou. Katanya dia punya badge. Barang antik akan dilelang. Saya secara khusus meminta kepala Sang untuk mengidentifikasinya. Kamu melihat, haruskah kita memberikannya kepada kepala Sang? Membuat panggilan telepon. Tanyakan di mana dia. Tidak. Ingat. Di masa depan, batu giok bertatakan emas. Tidak ada lagi kepala Zhang Qi Zhang. Ada sekarang. Ini kepala yang Chen Yang. Bos. Itu. Nyonya Zhou berkata, secara khusus biarkan kepala Sang. Masa lalu. Sebaliknya. Batriknya. Itu tidak akan dilelang dengan emas dan batu giok. Jangan khawatir. Ada Xiaen. Saya percaya Nyonya Zhou akan memilih kita. Xiaen, siap-siap. Kita berangkat sekarang. Hei, bos. Atau, biarkan aku ikut denganmu. Untuk memiliki pengalaman yang panjang. Omong-omong, aku bisa bicara dengan kepala yang jalankan tugas. Biarkan dia pergi. Ayolah. Biarkan dia pergi. Ayolah. Keberadaan Laut Kuning. Mungkinkah itu? Orang di belakangnya dan Zhang Qi. Itu penting. Manfaatkan saja kesempatan ini. Tes, turun. Tuan Li. Silakan melakukan perjalanan hari ini. Silakan lewat sini. Apa yang Nyonya Zhou katakan? Karena Anda memilih, kami bertatahkan emas dengan batu giok. Inilah yang harus kita lakukan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini aku, bos. Ini kita juga, Bendahara 11. Kepala penilai harta karun dari batu giok bertatahkan emas. Bukankah itu Zhang Qi? Kemana dia pergi? Siapa dia? Di seluruh lingkaran selatan. Tidak pernah mendengar tentang dia, tidak pernah mendengar namanya. Nyonya Zhou. Nyonya Zhou. Yang Chen. Itu awalnya toko kami. Si bodoh besar yang menyapu toilet. Hari ini. Baru saja dipromosikan oleh Tuan Li, kepala penilai harta karun. Huang Hai, diam. Apa? Pembersih toilet? Anda bersedia mengalah, Bendahara 11. Beraninya kau membawanya ke sini untuk membodohiku. Li Yu. Saya pikir Anda tidak tulus berbisnis dengan saya. Ini dia. Nyonya Zhou, izinkan saya menjelaskan. Nyonya Zhou, saya bisa membuktikan diri. Bagaimana membuktikan? Kami menghargai. Jika Anda tidak puas, kami segera pergi. Lihatlah Tuan Li, demi wajah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, jika itu harga psikologi saya. Kali ini. Dijual mentah, bertatahkan putih giok. Selain itu. Komisi. Jika kau memotretnya, kau akan kehilangan 5 poin. 15. Di rumah lelang. Kebutuhan mendesak untuk menjual barang antik ini. Ubah menjadi uang tunai. Baik. Tangsi botol glasir putih manis.
Giok Putih Dinasti Qing, kartu puisi pertemuan jembatan Makpie, dan mangkuk dangkal Qing Yongzheng. Yongle da King Hua di awal dinasti Ming. Aduh buyung. Ini semua asli, Tuan Li. Vas porselen biru dan putih ini, itu barang palsu yang ditukar oleh Zhang Qi. Untuk setiap alasan, datang dan pelajari. Sayang sekali dia tidak tahu. Zhang Qi telah dikalahkan. Produk asli juga telah ditemukan. Kepala Yang. Apa yang salah denganmu? Apakah kau? Tak bisakah kau menilai harta? Ini dia. Yang ini. Pada pertengahan dinasti Ming, Buddha Maitreya. Pada dinasti Ming, Buddha Maitreya membuka pintu. Buddha Maitreya di gerbang tengah dinasti Ming. Berat 8 kg. Tingginya 1 kaki 3 inci. Patung Buddha di atas penguasa. Ini adalah warisan. Apalagi Buddha ini. Itu benar. Itu emas murni. Aku akan memberimu 3 juta. Kipas tulang besi ini. Ini adalah sesuatu dari akhir dinasti Qing. Tapi, ini. Pelukisnya terlalu licik. Harga. $10.000. Pola naga berongga ini. Giok Hetian di periode negara-negara berperang. Harga. 10 juta. Tidak, vas porselen ini tidak palsu. Yongle da King Hua di awal dinasti Ming. Dalam kondisi lengkap, 90-90. Pakai lebih sedikit. Nilai pasar. Nyonya Zhou. Yongle ini biru dan putih besar di awal dinasti Ming. 100 juta. Oh, benarkah? Itu tidak mungkin. Itu sangat berharga. Itu $1 miliar. Ini jelas palsu. Nyonya Zhou. Apa pendapat Anda tentang harga ini? Kau puas? Tentu saja puas. Tapi, aku punya satu syarat. Dalam waktu 3 hari. Harus siap. Jika kamu bisa melakukannya. Jadi, saya akan meningkatkan komisi dengan poin lain. Nyonya Zhou. 3 hari. Apakah Anda sedikit gugup? Oke, 3 hari, hanya 3 hari. Jelas palsu. Bagaimana Anda bisa memberitahu Nyonya Zhou? Bisa dibanderol dengan harga 100 juta. Itu tidak palsu. Itu benar. Ini sepasang dengan yang ada di toko. Xiaen. Apa yang Anda katakan itu benar. Jadi untuk berbicara, kita tidak perlu mengubahnya kembali. Dan Anda masih bisa menghasilkan 100 juta. Namun, seorang penjual ditemukan di dalam. Itu sangat tidak realistis. Tapi, 3 hari kemudian. Bukankah ini hari ulang tahun kakekmu? Beli 1. Kirim. Xiaen. Anda benar-benar pintar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kakek saya paling suka mengoleksi porselen biru dan putih. Kamu siapa? Kau mau apa? Kami adalah orang-orang yang menginginkan hidupmu. Ambil yang Chen dan jalang bau ini. Ambil itu dariku. Naik. Mencari. Aku akan pergi. Siapa yang kau provokasi di belakang kepalaku? Ini adalah kedua kalinya saya dipukuli. Berpura-pura mati. Berdiri. Berdiri. Sungguh sia-sia. Bahkan orang bodoh pun tidak bisa mengalahkan. Kapan Yang Chen menjadi begitu kuat? Mungkinkah manik Buddha ada di tangannya? Mungkinkah yang satu ada di tangannya? Mungkinkah manik Buddha ada di tangannya? Kau baik-baik saja, mereka seharusnya mengejar, bukan datang. Xiaen, kamu berdarah. Mengapa Anda berdarah begitu banyak? Ini benar-benar berdarah. Tapi aku tidak bisa merasakan sakit apapun. Apakah itu fungsi khusus yang dibawa oleh manik Buddha itu? Aku akan membawamu ke rumah sakit dengan cepat. Penawaran. Tidak, Yun Wen Si Jun, kan? Memutar donasi. Tuan Li, tidak ada yang lain. Berkat tongkat itu barusan.
Aku tidak bodoh lagi. Oh, benarkah? Jadi, kau ingat sesuatu? Tepat sekali. Saya dulu yatim piatu. Dia dipukuli menjadi bodoh 3 tahun lalu. Untungnya, Anda membawa saya masuk. Kalau tidak, saya sudah di luar. Kalau tidak, aku akan di luar. Rahmat penyelamatan hidup tak terlupakan. Bagus, bagus. Kau ingat sesuatu? Maksudmu? Faksi utara dan selatan. Apakah ada kekurangan informasi di dunia penilaian harta karun? Itu bagus, Anda tidak memilikinya. Pakaian hitam itu mengincarku. Saya menduga itu ada hubungannya dengan Zhang Qi. Kita harus kembali ke rumah lelang. Jangan sampai dia membuat masalah. Ya, ya, ayo cepat kembali. Hentikan. Kalian berdua sangat beruntung. Aku membiarkanmu melarikan diri. Kamu sangat. Ayo, keluar. Kamu keluar begitu cepat. Tampaknya, ada orang lain di baliknya. Kami tidak memiliki tujuan untuk kekuatan saya. Kami tidak ada hubungannya dengan pisauku. Ada seseorang di atasku. Seseorang. Tidak. Kenapa kamu tidak bodoh? Apakah itu? Manik Buddha itu ada di tanganmu. Saya tidak tahu manik-manik apa yang Anda maksud. Aku tidak bodoh. Terima kasih telah mengirim seseorang setelah saya. Hanya karena tongkat itu. Aku sekarang sudah bangun. Tidak lagi, dia bodoh. Bagaimana jika Anda tidak bodoh? Bisakah Anda benar-benar menggantikan saya menjadi kepala bendahara penahan emas? Aku akan memberitahumu apa. Giok bertatahkan emas. Tinggalkan aku Zhang Qi. Tidak jauh dari kebangkrutan. Itu adalah kepala kami Zhang. Tapi bertatahkan emas, pilar Giok putih langit. Hei, Tuan Li. Ketua Zhang, apakah itu barang antik? Apakah Anda khawatir? Ini masalah karakter. Aku tidak akan pernah memaafkan. Ini masalah karakter. Aku tidak akan pernah memaafkan. Hai. Masalah karakter. Saya ingin melihatnya. Seberapa tinggi karakter Anda? Anda tidak ingin menempatkan vas porselen biru dan putih milik Nyonya Zhou. Menggantinya dengan nyata. Aku tidak sebaik yang kamu mau. Zhang Qi. Anda mencuri properti terlebih dahulu. Sekarang merusak properti rumah lelang. Sekarang, itu merusak properti jalur. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak dapat membantu saya? Aku berdiri di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pukul aku. Baik. Ini yang kau bilang. Kau mau apa? Aku akan memberitahumu apa. 3 hari kemudian, di perjamuan ulang tahun Lauli, saya ingin membuat Giok bertatahkan emas bangkrut. Aku akan menghancurkanmu dan reputasimu. Aku akan menghancurkanmu dan reputasimu. Giok bertatahkan emas memilikiku. Tidak ada yang akan terjadi. Anda benar-benar menjaga diri sendiri. Apakah Anda benar-benar penguasa dunia? Kita lihat saja nanti. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda menyelamatkan batu giok bertatahkan emas? Ayo pergi. Pergi, pergi, pergi. Aku akan pergi. Penilaian harta karun Tianyan. Jingran juga memiliki fungsi restorasi peninggalan budaya sendiri, dan Anda bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Itu $1 miliar. Hancur saja. Tuan Li. Ingat 2 sendok ceat. Ingat duanya, dalam perjalanan kota ada bagian restorasi. Anda memberi saya beberapa hari. Aku akan mencobanya. Lihat apakah Anda bisa. Porselen bunga akan dipulihkan. Lihat apakah Anda organisasi. Porselen bunga akan dipulihkan. Siaen. Siaen. Semuanya rusak, seperti ini. Semuanya putus seperti ini. Bisakah Anda benar-benar memperbaikinya? Bagaimana kalau mencobanya? Setidaknya, kembalikan ke keadaan aslinya. Baik. Aku percaya kamu. Tapi ini ulang tahun guru ketiga. Kau bisa menyusul? Dapa. Jika bukan karena bersembunyi, keberadaan mata penilaian harta karun. Saya semua dipulihkan dalam sekejap.
Xiaen. Bagaimana? Apakah bisa diperbaiki? Tuan Li. Ada kabar baik dan buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Mari kita dengar kabar baiknya dulu. Lihat sendiri. Xiaen. Keterampilan perbaikan Anda itu terlalu luar biasa. Itu seperti. Itu tidak pernah rusak. Tidak ada tanda-tanda perbaikan sama sekali. Bagaimana dengan kabar buruknya? Berikut kabar buruknya. Hanya bercanda. Selama kita bisa. Yang ini diudah besar di awal dinas ini. Lelang keluar. Anda mendapatkan komisi 10 juta. Jadi saya memikirkannya. Orang di belakang Zhang Qi seharusnya adikku Liran. Aku harus membuatnya bersedia. Membelinya dengan harga tinggi, Ming Qinghua. MMM. Xiaen. Xiaen, kamu istirahat di sini dulu. Aku ke atas dulu, ayahku. Yang Chen. Nyonya Zhou. Halo. Anda di sini bersama Tuan Li. Bagaimana dengan Tuan Li? Ah. Tuan Li naik ke atas, melihat kepala keluarga Li. Dia akan segera turun. Mesir. Ini dia. Nyonya Zhou. Tuan Li dan saya memutuskan di perjamuan ulang tahun mengadakan lelang kecil. Lelang milikmu. Yongle da Qinghua di awal dinasti Ming. Oh, benarkah? MMM. Bagus. Asalkan bisa dijual. Perusahaan suamiku. Krisis ekonomi. Bisa lega. Nyonya Zhou. Aku takut kau akan kecewa hari ini. Kau adalah adikku yang baik. Penilai harta karun bodoh yang diundang. Siapa kamu? Benar-benar buta, mata anjingmu. Siauran kami. Tapi putri kecil keluarga Li. Adik Liu. Oh, tidak mengenalmu. Tuan Li tidak pernah menyebutkannya. Itu tidak relevan. Anda. Liu menginginkannya hari ini. Benar-benar bangkrut. Saya melihat betapa sombongnya Anda. Nyonya Zhou. Hari ini Yongle Anda besar biru dan putih. Perkiraan. Tidak bisa menembak. Apa? Zhang Qi. Apa maksudmu? Itu. Tanyakan saja padanya. Yang Chen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia mengatakan, Yongleku, biru besar dan putih. Lelangan tidak tersedia. Jangan khawatir, Nyonya Zhou. Awal dinasti Ming Anda, leda biru dan putih. Rumah lelang giok bertatahkan emas kami. Saya pasti akan membantu Anda dengan harga ideal. Lelang keluar. Benarkah? Bicara besar. Jangan takut untuk memflash lidah. Beraninya kau mengambil milik Nyonya Zhou. Yongle besar biru putih. Keluarkan agar semua orang melihatnya. Kau bukan lagi penilai harta karun rumah lelang giok bertatahkan emas. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk melihatnya? Bodoh bau. Berani berdiri di depanku. Kurasa kau tak berani. Coba kulihat. MMM. Hei. Apa kau masih ingin meraihnya? Ini jamuan keluarga Liku. Semuanya di sini. Semua terserah padaku. Aku lebih suka menonton. Apa kau masih ingin menghentikannya? Oh. Kapan giliranmu? Aku bisa memberi perintah daripada kakek. Liran. Zhang Qi adalah priamu, kan? Dia adikmu? Ibu melahirkan. Ibunya adalah ibu tiriku. Ibu dan 2 putri. Lihat aku seperti merusak pemandangan. Liran. Zhang Qi diatur olehmu. Giok bertatahkan emas berantakan, kan? Kau jual sendiri elang. Bukan urusanku. Apa? Elang. Nyonya Zhou. Kau belum tahu. Liu menjualnya padamu. Ming biru dan putih. Apakah palsu? Itu tidak mungkin. Yang Chen. Bukankah kau sudah mengidentifikasinya? Ming biru dan putih itu, bukankah itu asli? Nyonya Zhou. Tolong percaya, kami bertatahkan emas dan giok. Percayalah juga Yang Chen. Penilaian itu benar. Ini adalah produk asli. Aku menginginkannya hari ini. Mengungkap kebohongan emas bertatahkan giok. Liu mencuri naga dan membalikan Phoenix saat itu. Palsu sungguhan. Menjualmu Ming palsu bunga biru dan putih. Dan sungguh, itu ada di tangannya. Liu. Zhang Qi berkata. Itu semua benar. Nyonya Zhou. Apa yang dikatakan Zhang Qi benar. Masalah mencuri naga dan membalikan Phoenix itu memang ada. Tapi, orang ini adalah dirinya sendiri.
Hal-hal telah diselidiki Garnisun. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Aku juga terpaksa melakukannya. Ini menginstruksikanku. Aku ditekan oleh Liu, menjual banyak barang palsu. Para tamu yang hadir. Apapun yang diemas bertatahkan giok. Membeli barang antik. Pasti membeli barang palsu. Aku sedang melihat di wajah Tuan Li. Hanya menggurui emas giok bertatahkan. Aku tak menyangka. Dibeli palsu. Tidak mungkin. Aku harus membiarkan Guru Li menurut kontrak membayar satu palsu. Bayar aku. Tepat. Liu menjual barang antik palsu. Ganti rugi harus dilakukan sesuai perjanjian. Liu. Dua Ming ini biru dan putih. Ini bukti bahwa Anda menjual barang palsu. Saya melihatnya sekarang. Kalian berdua? Ini sarang ular dan tikus. Tujuannya adalah untuk menurunkan batu giok bertatahkan emas, kan? Aku tidak menyangka kau bodoh. Otak cukup cerah. Tapi bahkan jika kau tahu, Zuo, bagaimana Wen? Liu kali ini. Aku tidak bisa membalik badan sama sekali. Aku merindukanmu, angan-angan. Ini akan kosong. Maafkan aku. Dua Ming biru dan putih ini. Semuanya benar. Yang Chen. Ada batasan untuk pembicaraan besarmu. Dua ini, jika benar. Aku ada di sana. Berlututlah untukmu dan panggil kakek. Hei. Tepati janjimu. Jangan kau lupakan. Apa yang telah kau katakan sekarang? Siapa yang bertobat siapa cucu. Maka akan kutunjukkan padamu. Apakah itu benar atau salah? Kalian cukup cepat. Dalam waktu 3 hari, aku mencarinya lagi. Palsu yang identik. Liu. Kau ambil yang palsu sungguhan. Berikan pada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Masih berhayal di perjamuan ulang tahunku. Menjual barang palsu. Hanya memalukan. Cepat, 2 palsu. Buang. Oh tunggu. Apakah itu benar atau salah harus diidentifikasi? Untuk mengetahui. Aku emas bertatahkan giok. Ketua penilai harta karun. Barang antik apa saja. Sekilas aku bisa berkata jujur. Dua Ming ini biru dan putih. Semua palsu. Lilau Hilau tiba. Ribut. Apa yang kau lakukan? Hilau. Siapa dia? Yi Jianhong dan Hilau. Master Sekte Penilaian Harta Karun Selatan. Ya, dia. Itu bisa dibongkar. Kebohongan Yang Chen dan Liu. Siauran. Bagaimana itu bisa terjadi? Kakek. Liu ini. Punya 2 kepalsuan. Ke pesta ulang tahunmu. Zhang Qi. Aku akan mengeksposnya. Elang. Ada hari ini. Penilai Harta Karun Selatan. Dia Lau ada di sini. Dia pasti akan memberikannya pada kita. Bermata panjang. 2 bunga biru dan putih Ming ini jelas bukan yang palsu. Dia Lau. Dengan matamu yang berapi-api. Benar-benar bisa tahu. Kedua Ming biru dan putih ini. Ini produk. Ini elang. Omong kosong. Itu sama sekali bukan palsu. Ming Qinghua langka. Selain itu, ini masih sepasang. Apa yang membuatmu begitu yakin? Katakan mereka nyata. Identifikasi Ming biru dan putih, terutama porselen biru dan putih dari awal dinasti Ming. Pertama, tergantung pada perasaan. Dia Lau Lilau. Mengapa Anda tidak membelai bagian bawah botol terlebih dahulu? Yongle porselen biru dan putih. Fitur terbesar. Dasar pasir halus. Rasa halus. Tidak ada porselen biasa sama sekali. Perasaan kasar yang kasar itu. Dan aku benar. Itu benar. Jika Anda menilai dari sentuhan. Biru dan putih besar ini. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah model Yongle pada awal dinasti Ming. Tapi teksturnya. Imitasi kerajinan modern. Bisa juga dilakukan. Tidak mengherankan sama sekali. Langkah kedua. Lihatlah pola biru dan putih pada botol. Bangkainya kenyal dan halus. Tekstur putih. Glasir berat. Membasahi tinggi. Putih dengan warna biru. Kelembutan alami. Ini Ming Honguhi, karakteristik awal Yongle. Glasir hijau cerah. Tepat sekali, dari warna glasir dan bangkai. Ini adalah glasir hijau cerah dari awal dinasti Ming. Apakah ini benar? Itu tidak mungkin. Warna glasir ini, imitasi kerajinan modern. Kau bisa melakukannya. Tidak mengherankan sama sekali. Ini adalah bukti kuat hari ini. Ada batu api eritema. Aduh. Batu api eritema. Benar. Yongle tahun-tahun awal. Istana biru dan putih kerajaan. Unik. Ini batu api eritema. Apakah itu? Apakah itu benar? Orang tua saya. Ditemukan. Itu waktu yang lama. Hari ini. Akhirnya mendapatkannya. Kakek. Ini, Yongle da Qinghua di awal dinasti Ming. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Xiao Yu. Kakek tahu. Anda adalah gadis yang berbakti. Inilah aku hari ini, hadiah terbaik yang pernah saya terima. Hahaha. Kakek, ini jelas palsu. Liulah yang menipumu. Lau Li, cucu perempuanmu. Apakah tidak percaya mata orang tuaku? Omong kosong.
Hilau secara pribadi mengambil alih. Bagaimana ini bisa menjadi seharusnya? Mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada saya dengan cepat? Zhang Qi, jadi apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kau mematahkannya dengan tanganmu sendiri? Apakah saya salah jatuh? Merindukan ini. Milik Nyonya Kiao, biru dan putih itu pasti palsu. Yang Chen, beraninya kau, di perjamuan ulang tahun Tuan Li, lelang seharusnya. Maksudnya Anda tidak meletakkannya sama sekali. Tuan Li menaruhnya di matanya. Saya katakan sebelumnya. Kedua Ming biru dan putih ini, semua asli. Itu tidak mungkin. Nyonya Zhou ini. Itu pasti harus. Apakah itu harus? Dia lau ada di sini, bukan giliranmu untuk langsung menyimpulkan. Ah, itu benar. Yongle biru dan putih besar ini di awal dinasti Ming. Juga asli. Dan itu harus berpasangan dengan yang lain. Apa itu? Apakah itu benar? Tidak percaya, lihat sendiri. Ini harus menjadi yang terbaik. Yongle biru dan putih besar di awal dinasti Ming. Saya jelas sudah, yang asli rusak. Mengapa itu? Akan tetap tampil utuh. Apakah itu? Liu sedang mencari master restorasi. Ya, pasti. Kedua Ming biru dan putih ini, bahkan jika benar. Tentu saja, ini adalah produk cacat yang diperbaiki dan diperbaiki. Karena itu adalah hal yang nyata. Itu sudah dihancurkan berkeping-keping oleh saya. Ide bagus. Lalu datang dan lihat sendiri. Setiap jejak perbaikan. Hitung aku kalah. Bagaimana mungkin? Kedua Ming biru dan putih ini, Jingran benar-benar utuh. Itu tidak mungkin. Mencari biru dan putihku. Tidak cukup. Sesuatu yang lebih dari kegagalan. Zhang Qi, Anda sekarang harus menghormati taruhan. Berlutut dan panggil kakek. Kamu bermimpi. Anda mungkin tidak berlutut. Tapi hari ini, semua tamu akan tahu. Anda Zhang Qi berbicara. Ini seperti kentut. Nanti. Mengapa Anda berada dalam lingkaran penilaian harta karun? Lanjutkan saja. Sebagai penilai harta karun. Jika tidak, ya bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Lalu siapa yang akan mempercayainya? Orang seperti ini memiliki wajah untuk mengatakan, saya seorang penilai harta karun. Hanya sampah dari dunia penilaian harta karun. Saya bah. Kakek. Hei. Selamat tinggal. Aku tidak punya cucu sepertimu. Aku tidak punya cucu sepertimu. Hal yang memalukan. Tuan Li. Bahkan Hilau telah mengidentifikasinya. Biru dan putih Ming ini asli. Apakah itu tersedia untuk dilelang? Tentu saja. Li Yu. Karena kakek menyukainya. Anda harus menempatkan sepasang Ming biru dan putih ini. Berikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Kenapa kau masih melelang? Ming ini biru dan putih. Nyonya Zhou yang menaruhnya. Lelang giok bertatahkan emas saya. Bahkan jika saya ingin membelinya. Juga melalui lelang. Adikku yang baik. Anda dapat ingat untuk menawar nanti. Semakin tinggi tawarannya. Tampaknya kesalehan berbaktimu lebih berat. Kamu tidak perlu banyak bicara. Anda baru saja mendengarnya. Sepasang dinasti Ming dan Qing ini. Porselen biru dan putih besar. Setelah Hilau, telah diidentifikasi sebagai asli. Sekarang pelelangan dimulai. Harga awal. Setiap tawaran. Tidak kurang dari 10 juta. Tuan Li menawar. 110 juta. Kakek. Saya menaruh yang ini. Biru dan putih besar di awal dinasti Ming adalah untuk Anda. Sebagai hadiah ucapan selamat Anda. Hanya sepasang hal baik yang berpasangan. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Baik. Ini yang kuterima hari ini. Hadiah terbaik. Hahaha. Ukuran keluarga Li benar-benar berbakti. Lewat sini. Hanya hadiah ucapan selamat untuk orang tua itu. Itu tidak kurang dari 200 juta. 110 juta per kali. Saya memberi 200 juta. Nona Liran. Dia mencoba memprovokasi Anda. Jangan tertipu. Diam. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyenangkan Tuan. Saya tidak akan pernah mengambil batu giok. Keluarga Nona Li menawar 200 juta. Ada lagi yang mau menaikkan harga? 4 miliar. Dan, berapa banyak yang Anda tawarkan? Saya akan didasarkan pada harga Anda. Tambahkan lagi 100 juta. Ming ini biru dan putih. Aku akan mengambilnya. Kalian berdua, ayo berhenti. Kalian berdua, ayo berhenti. Ya, karena kakek menyukainya. Siapa yang mengirimnya? Apakah penting jika ada generasi? Saya akan berikannya kepada kakek saya di masa depan. Perhatikan lebih baik. Apakah ada Ming biru dan putih yang lebih baik? Saya pasti akan menyimpannya untuk kakek dulu. 400 juta. 400 juta untuk ketiga kalinya. Itu kesepakatan. Selamat untuk Nona Li. Berhasil menembak. Yongle da Qinghua di awal dinasti Ming. Bayar satu tangan.
Ming biru dan putih ini untukmu. Semoga panjang umur. Xiao Ran. Saya senang Anda memiliki kesalahan berbakti ini. Xiao sangat senang Anda memiliki ini. Ini yang kuterima. Ini yang kuterima ini. Hadiah terbaik yang pernah ada. Kamu terlalu tua. Anak perusahaan di bawah grup. Serahkan padamu. Pergi laporan besok sore. Terima kasih kakek. Liu. Karena babak ini cepat putaran ini. Kau kalah. Tawa terakhir. Apakah pemenangnya? Yang Chen. Terima kasih banyak kali ini. Sesuai kesepakatan. Jutaan komisi. Setelah aku kembali, segera biarkan seseorang memukul giok bertatakan emas. Apa itu? 60 juta. Iya. Sekarang, saya pikir Yongle ini biru dan putih besar di awal dinasti Ming. Paling-paling, bisa dijual ke J 100 juta. Aku sekarang, Anda bisa mendapatkan 15 juta dengan emas. Berkat kau. Biarkan aku kenyang. Hasilkan lebih banyak, 45 juta. Terima kasih banyak. Lalu apa? Saya menghabiskan 400 juta. Dapatkan persetujuan kakek. Dan kau. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Hanya bisa menerima pernikahan pengangkatan kakek. Kakek. Kau tidak akan melupakannya, kan? Hari ini. Itu kamu dan adikku. Tahun, tanggal kedaluarsa. Ukuran raja bertatahkan emas ini. Tidak akan pernah ada 1 miliar. Kakak kalah. Xiao Yu. Zhang Jie melamarmu. Aku sudah berjanji pada mereka. Bulan kemudian. Anda bertunangan. Kakek. Skala giok bertatahkan emas. Saya telah menghasilkan 1 miliar. Kau tak bisa menepati janjimu. Apa itu? Kau berhasil. Tapi Zhang Ji adalah penilai utama batu giok bertatahkan emas. Apa yang dia katakan? Bisakah ada yang palsu? Tepat sekali. Beberapa waktu lalu. Saya menunjukkannya kepada kepala keluarga Li. Tagihan berjalan giok bertatahkan emas. Ukuran aset giok bertatahkan emas. Jutaan, puncak. Sayangnya. 3 hari yang lalu, saya telah berhasil menemukannya. Investor baru. Skala giok bertatahkan emas saat ini. Tepatnya 1 miliar. Maaf. Perkenalkan. Yang ini. Ini adalah pemegang saham terbesar saya, Jin. Rekan saya. Yang Chen. Liu. Anda memiliki batasan untuk berbohong. Yang Chen adalah hantu yang malang. Mana uang untuk diinvestasikan? Hei. Saya tidak punya uang. Tapi tuanku kaya. Hal macam apa tuanmu? Hal macam apa tuanmu? Dia pasti pembohong. Hei. Tuan. Dia bilang kamu pembohong. Gadis keluarga Li. Saya tidak tahu orang tua. Di mana saya menyinggung Anda? Anda sangat mempermalukan saya. Apakah itu? Guru Yang Chen. Itu kamu. Tepat sekali. Dia juga memiliki master. Namanya Wei Tianheng. Yang Chen saat ini. Ini adalah selatan saya, dunia penilaian harta karun dari 2 sekolah. Tuan muda biasa. Bagaimana mungkin? Yang Chen bodoh. Zhang Qi. Sekarang Anda mendapatkan idenya. Saya memiliki emas bertatahkan batu giok, setelah Yang Chen. Hanya lebih besar dan kuat. Kau. Ingin menghancurkan giok bertatahkan emas. Ini adalah mimpi pipa. Lalu apa? Apakah Anda baru saja mendengarnya? Kakek, dia punya. Berjanjilah padamu untuk menikahi keluarga Zhang seluruh hidupmu. Anda hanya bisa menikahi Zhang Hong 1. Kakek, saya tidak setuju dengan pernikahan itu. Xiao Yu. Kakek tidak akan membatasi karirmu. Tapi pernikahan dengan keluarga Zhang. Itu tidak bisa diubah. Keluarga Zhang Hongjie. Hari ini spesial. Keluarga Li, saudari Liu, kirim sertifikat pernikahan. Guru keluarga Li. Ini adalah kontrak pernikahan keluarga Zhang saya. Kakekku bilang. 3 hari kemudian. Mengadakan pesta pertunangan. Tunggu sebentar. Liu. Pernikahan, perintah orang tua, kata-kata bagus dari media. Apakah Anda masih ingin melanggar perintah kakek, kan? Kakek, aku tidak akan, Zhang Hongjie, karena saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, Xiao Yu. Aku sudah menyelidiki situasimu. Kau tidak. Pria manapun. Apakah Anda sudah dekat? Iya. Ini dia. Yang Chen. Bagaimana situasinya dengan saya? Aku dipaksa jatuh cinta. Aku dipaksa jatuh cinta oleh Li. Ini sangat menyenangkan. Chang Xiao, sekarang. Apakah kamu akan tetap menikah denganku? Liu. Anda lebih suka bersama orang bodoh ini. Bersama. Saya tidak mau, berikan kepada saya. Kan ini telanjang, mencari wajah keluarga Zhang. Guru keluarga Li. Apakah itu? Anda tidak harus. Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Hongjie. Yang Chen. Dia juga tetua He dan Wei, murid tetua Wei. Sama halnya dengan keluarga saya, itu tepat untuk keluarga saya. Sulit bagiku untuk melakukan ini juga. Guru keluarga Li. Keluargamu tidak. Hanya seorang putri. Apakah tidak ada yang lain? Kau diam. Saya tidak akan pernah menikah. Sang Hongjie, sampah ini. Diam. Hongjie. Bagaimana dengan Liran? Seorang istri tiri. Saya tidak menyukainya. Kau hanya pandai makan, minum, dan bersenang-senang. Pesolek. Dan wajah itu tidak meremehkanku. Saya seluruh hidupku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Tepat sekali. Keluarga Li Mu yang bertobat lebih dulu. Mulai sekarang.
Keluarga Zhang dan Li ada di Mal. Tidak pernah mati. Yang Chen. Kebencian mengambil istri tidak bisa didamaikan. Kamu menungguku. Huh. Kakek. Ini semua karena adikku. Menyakiti Sang Li, kedua keluarga berbalik melawan satu sama lain. Kau bisa yakin. Impetan. Awet muda. Tidak perlu besok, laporan perusahaan. Kakek saya. Dia Lau. Saya memiliki beberapa harta. Telapak matamu. Mari kita bahas omong-omong. Hal dua anak. Xiao Yu. Kamu dan Xia En. Anda menggantikan saya, menerima tamu. Ini kakek. Apakah bisnis ini layak? Anda tidak hanya menghasilkan puluhan juta komisi. Juga mengambil satu pacar Bai Fumei. Hahaha. Sepertinya segera, aku akan mencapai puncak hidupku. Li Yu. Apa yang terjadi hari ini? Saya pasti akan memberitahu ayah. Tunggu saja dimarahi. Keluar dari jalan. Selamat tinggal. Yang Chen. Untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya Huaxia, organisasi perampokan makam. Pria kulit hitam berkaki 3. Berani memprovokasi saya, bahkan jika Anda berasal dari utara dan selatan. Master sekte muda dunia penilaian harta karun. Tidak ada yang bisa melindungimu. Aku tidak bisa melindungimu lama-lama. Tidak lama, aku bisa melindungimu. Kita lihat saja nanti. Tripod. Tripod apa ini? Lian Dun yang di atas. Tidak ada kabar dari mereka. Hahaha. Tuan, Anda di sini. Duduk. Xia En. Ada apa denganmu? Sejak kakek saya kembali dari perjamuan ulang tahun, Anda telah terganggu. Murid yang baik. Benar, ketika mempelajari rahasia penilaian harta karun. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Beritahu Tuan. Menguasai jawaban untuk Anda. Benar. Tuan adalah penguasa penilaian harta karun. Harus tahu tentang hitam berkaki 3. Tuan, Apakah Anda tahu tripod? Tripod. Bagaimana Anda tahu tentang organisasi ini? Ini Zhang Qi. Zhang Qi adalah ketika kami mengusir mereka. Dia berkata kepadaku, oh, orang di belakangnya. Ini tripod. Dia adalah murid hitam berkaki 3. Xiao Yu. Kamu bantu aku. Tuangkan secangkir teh. Xia En. Aku akan memberitahumu nanti. Sekarang setelah kamu tahu. Maka aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tuan, katamu, tripod. Berasal dari dinasti Han Timur. Sama seperti Kapten Emas. Awalnya, itu adalah organisasi perampok makam. Tapi kemudian dia mencuci tangannya. Bagaimana dengan sekarang? Itu adalah 4 rumah lelang besar di Cina. Pemegang saham pengendali di belakang. Hampir menguasai. Di seluruh Cina, barang antik beredar lagi. Hei. Tahukah kamu? Siapa suzerain organisasi ini? Tidak. Tapi bisa diterima. Sampah seperti Zhang Qi. Agaknya suzerananya. Bukan hal yang baik juga. Hei. Bocah. Tidak besar atau kecil. Bagaimana dengan tuanmu? Ada apa, tuan? Aku sedang membicarakan itu, penguasa Zhu. Denganmu. Tidak. Tuan. Anda tidak akan mengatakan. Anda adalah orangnya. Tripod. Penguasa. Hahaha. Burung berkaki 3. Ini dari sekte penilaian harta karun selatan, organisasi bawah tanah. Selalu menjaga profil rendah. Hanya para tetua. Baru mengetahui identitasku. Namun, beberapa bulan terakhir, aku memiliki sedikit keterlibatan. Ini tentang tripod. Oh. Itu adalah salah satu dari kita sendiri. Hei, kalau begitu aku lega. Oh, Master. Tolong bantu aku dengan milikku. Saudara Wukuo, beritahu saya. Biarkan dia mengambil kolam itu. Usir saja tripod. Orang-orang seperti dia, tetaplah di dalam. Ini kutukan. Oke. Aku akan memberitahu dia. Hei. Zhang Qi, tanpa dukungan 3 kaki. Aku ingin melihatnya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? 3 hari kemudian, tripod akan berada di rumah lelang Hongsen. Host permainan batu. Ini adalah pertama kalinya bagimu, muncul di tripod. Tidak boleh ada kesalahan. Pada saat itu, aku akan secara pribadi mengumumkan, kamu akan berhasil suzerain. Baiklah, aku pasti akan pergi. Aku paling jago judi batu. Hahaha. Taruhan batu bagus. Selama itu berharga. Tidak bisa melarikan diri, mata emasku. Rumah lelang Hongsen? Ini adalah milik leluhur keluarga Gao. Besok, Gao keluarga Tuan Muda Puncak juga akan pergi. Ah, Puncak. Itu dia. Dengan mantan pacarku, Li Ying, membuatku bodoh selama 3 tahun. Kali ini, aku harus membiarkanmu membayar harganya. Yang Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu imut kecil.
Beraninya kau muncul di depanku. Ini bukan yingin kami. Mantan pacar tak berguna itu? Kamu tidak mengukur dirimu sendiri. Identitas apa? Di sini, bukan di mana Anda seharusnya berada. Xian, dia adalah seseorang yang menyakitimu? Ya. Itu dia. Awalnya dia punya tongkat. Pukul aku seperti orang bodoh. Akun hari ini. Saatnya melakukan matematika. Halo. Aku bilang kamu manis kecil. Anda berkencan dengan wanita kaya. Wanita cantik. Pria nasi lembut ini. Bisakah dia melakukannya? Sebagai. Datanglah ke saudaraku. Kakak berjanji akan memuaskanmu. Permisi. Tanganku sedikit gatal. Wajahmu. Ini benar-benar tebal. Manis kecil. Kau. Aduh buyung. Permisi. Saya memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Sangat simetris. Saya terlihat lebih nyaman. Yang Chen. Beraninya kau di rumah guru Gao menjadi liar di lelang. Anda sedang merayu kematian. Datang. Buang dia. Tunggu sebentar. Kepala Zhang. Dia benar-benar berani memukul Gao Xiao. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Yang Chen. Beraninya kau mendatangi kami, situs tripod. Aku juga tidak. Orang sepertimu. Saya masih bisa mencari pekerjaan, sepertinya rumah lelang Hongsen ini. Itu juga bukan hal yang baik. Karena kamu di sini hari ini. Maka jangan pernah berpikir untuk pergi, tepat sekali. Beraninya kau mempermalukan kami, rumah lelang Hongsen. Wakil Sekte Master Wu dari Wu berkaki 3. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wakil Sekte Master Wu. Wakil Master Sekte Wu. Kamu adalah buta mata anjingmu. Bahkan hitam berkaki 3 kami. Wakil Wu, saya tidak tahu. Kenapa guru tidak memberitahuku? Ada tripod lain. Bagaimana dengan wakil Master Sekte dengan gaya sebesar itu? Berisik di sini. Apa yang kamu lakukan? Wakil Sekte Master Wu. Dia adalah Yang Chen. Itu dia. Saya terkena emas bertatahkan batu giok. Masalah mencuri dan bertukar barang antik. Anda di sini untuk pertama kalinya hari ini. Anda harus mematuhi aturan kulit hitam berkaki 3. Ikut denganku. Xian. Saya pernah mendengar tentang Wu Kuo ini. Dia juga Raja Tiongkok yang tidak bermahkota. Juga, Raja Hua yang tidak bermahkota. Bahkan Hilau dan Wei Lao. Beri dia 3 poin. Kau. Berhati-hatilah. Tunggu dan lihat saja. Ini. Saya mendapatkannya dari Burnan. Giok kasar. Ingin masuk. Saya tripod. Wilayah. Kamu harus melewatiku dulu. Jangan bertele-tele. Bicaralah dengan cepat. Kentut. Di depan Tuan Wu. Berani lancang. Kamu benar-benar gadis tua yang berulang tahun gantung diri. Bosan hidup. Potong. Kita hari ini. Ini seperti berjudi dengan batu. Anda menang. Memberimu 5 juta. Jika kau kalah. Aku ingin matamu. Baik. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xian. Jangan impulsif. Tidak ada mata. Cara menilai harta karun. Jangan khawatir. Aku takkan kalah. Tuan Wu. Tapi terkenal. Raja Zamrud. Mata pedas. Jangan pernah ketinggalan. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Saat kau jatuh ke tanganku. Aku akan melakukannya sendiri. Cungkil bola matamu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan ini. Anak baik. Kau punya nyali. Aturannya sederhana. Anda dan saya berada di batu kasar ini. Pilih sesuka hati. Pemotongan di tempat. Siapa yang mengeluarkan batu giok dengan nilai tinggi, siapapun yang menang. Sekarang. Kompetisi. Awal resmi. Hanya itu. Tuan Wu memetiknya. Batu kasar ini. Lebih besar. Pembuluh darah epidermis. Trennya jelas. Pingsan. Masih hijau. Itu harus keluar hijau. Yang Chen. Belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Hahaha. Potong. Kaisar tidak terburu-buru. Kasim sedang terburu-buru. Berani keras kepala saat mati. Saat kau jatuh ke tanganku. Aku membuatmu tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa mati. Tampaknya, aku memandangmu. Metode ini terlalu amatir. Tuan Wu. Yang Chen ini hanya seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Saya mengerti. Bagaimana dia bisa mengerti? Judi batu adalah permainan kelas atas. Kau pasti menang hari ini. Baik. Aku akan mengambil yang ini. Ah. Batu kasar ini. Lebih kecil. Epidermis tidak memiliki tren urat biji. Itu tidak hijau sama sekali. Jika itu bisa berubah menjadi hijau. Dan aku menelannya. Hei. Ini adalah kesepakatan. Lakukan apa yang kamu katakan. Anak baik. Hari ini, saya akan membiarkan Anda memahami sebuah kebenaran. Itu bukan milikmu. Jangan paksa.
Ide bagus, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu. Ini milikku. Ini milikku. Lainnya, saya tidak bisa mengambilnya jika saya mau. Bersiaplah untuk pemotongan di tempat. Hei. Punyaku berwarna hijau. Kau kalah. Atau es batu giok? Begitu besar. Es batu giok. Nilainya setidaknya 6 juta. Yang Chen. Apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Hahaha. Datang. Tangkap dia untukku. Saya ingin melakukannya sendiri. Mencungkil matanya. Siapa yang berani menyentuhnya? Wu Xiao. Yang Chen tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa Anda harus melakukan hal-hal yang begitu buruk? Aku, Wu Kuo, bekerja. Bukan giliranmu untuk menunjuk jari. Ini hanya es, hanya batu giok. Batu kasarku belum dibuka. Aku tidak harus kalah. SJDT yang ingin mengalahkanku. Kecuali Anda mengendarainya, itu kaca. Daerahmu sangat kecil. Bahkan jika Anda membuka biji kaca, belum tentu harganya lebih tinggi dari milikku. Dalam kasus. Apakah itu perunggu hijau? Itu tidak akan terjadi. Malacita hijau. Kaca. 1 dari sejuta. Bagaimana Anda bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Untuk mengatakan yang sebenarnya, batch batu kasar ini, kecuali yang baru saja saya pilih. Sisanya adalah limbah batu. Jika Anda menyerah sekarang, aku juga mempertimbangkan. Kasihanilah dan biarkan kamu pergi. Jika kamu sekarang masih keras kepala. Kalau begitu jangan minta mata ini juga. Mataku cerah. Anda tidak bisa mengambilnya. Tapi 5 jutamu. Aku akan mengambilnya. Melampaui batas. Pisau memotong batu limbah barusan, yang erki. Biarkan dia menyerah. Tunggu sebentar. Bagaimana, Yang Chen? Sekarang saya ingin menyerah. Terlambat. Sebelum memotong batu kasar, aku punya satu pertanyaan. Saya ingin bertanya. Jika batu kasar saya, bahkan jika dibuka, giok yang tak ternilai harganya, maka itu milikku juga. Benar, kan? Hanya batu limbah. Anda dapat memilikinya jika Anda mau. Kata-kata tidak berdasar. Buat catatan. Dapatkan kontraknya. Iya. Tanda tangani. Bisakah kamu memotong sekarang? Bisakah kamu memotongnya sekarang? Xiaen. Bisakah ini benar-benar berubah menjadi hijau? Jangan khawatir. Tidak hanya bisa menghasilkan warna hijau, dan itu masih tak ternilai harganya. Gelas hijau malacite. Ini dia. Malacite hijau. Saya melihatnya terputus. Lebih baik memakai topi hijau. Bar hijau. Ini benar-benar kaca. Dan itu perunggu hijau. Gelas hijau malacite. Dan masih sebesar ini. Pasti tak ternilai harganya. Xiaen. Bagus, bagus, kita menang. Aku menang. Ambil uang. 5 juta. Jangan murah dan jual mahal. Anda sudah memilikinya. Giok kaca hijau malacite. Mau apa lagi? 5 juta. J ditandatangani oleh kami. Saya pantas mendapatkan ini. 5 juta adalah taruhan. Bagaimana? Apakah itu terkenal? Sanzu pembicara. Anda harus menipu di depan umum. 5 juta. Aku bisa memberikannya padamu. Pergi mendapatkan uang. Uang tunai. Lima juta. Banyak uang. Menjadi kaya menjadi kaya. Ternyata 5 juta begitu mudah didapat. Ternyata 5 juta begitu mudah didapat. Jika Anda ingin mengambil uang dan pergi. Aku takut begitu. Tidak semudah itu, bukan? Bagaimana? Apakah Anda masih ingin terus bertaruh dengan saya? Kali ini, Bijian Bao. Jika kamu menang. 5 juta. Ada juga spesies kaca hijau perunggu. Anda mengambil semuanya.
Jika kau kalah, aku ingin apa yang ada padamu, apapun. Anda harus setuju. Ide bagus, Bijian Bao. Aku baik dalam hal itu. Lanjutkan, bagaimana membandingkan? Kali ini tidak dibandingkan denganku, tapi dengan dia. Hei, bahkan Ning biru dan putih asli dan palsu. Anda tidak bisa membedakannya. Bandingkan saya. Hahaha. Aku ceroboh sebelumnya. Kali ini, saya tidak akan pernah kalah lagi. Yang Chen, kau akan kalah. Ada potongan asli di barang antik ini. Dan palsu. Kau dan Zhang Qi, siapa yang bisa melakukannya dalam waktu singkat? Pilih semua produk asli. Siapapun yang menang. Potong. Hal-hal disiapkan oleh Anda. Mungkin Anda akan menipu. Mungkin saja. Anda sudah memiliki jawabannya. Memberitahu Zhang Qi. Saat aku bodoh, aku tidak bersaing denganmu. Hahaha. Kau benar. Bersaing seperti ini. Itu tidak adil. Ini dia. Master. Lihat Suzerain. Lihat tetua Shen Yao. Bangun. Karena lebih baik dari. Maka bersikaplah adil. Jangan sampai orang lain mengatakan kita pengganggu hitam 3 kaki. Anak. Anda bisa membuat perunggu hijau. Giok kaca. Beruntung. Orang tua itu cukup trendy. Banyak usia. Saya juga suka bermain cosplay. Maka saya akan menemaninya dalam adegan ini. Hanya keberuntungan. Terutama mengandalkan mata ini. Karena Anda adalah master sekte kulit hitam berkaki 3, kompetisi ini. Terserah kamu. Turunkan mereka. Mendapatkan badge baru barang antik. Ini 3 barang antik. Tapi hanya ada 1 buah asli. Siapa di antara Anda yang akan mengatakan hal yang sebenarnya terlebih dahulu untuk menang? Ini dia. Bagaimana mereka bisa palsu? Apakah itu? Ini adalah ujian master. Saya telah memilih. Di sini, hanya sepasang botol bening berlapis putih yang manis ini. Ini adalah hal yang nyata. Permainan putaran ini, Zhang Qisheng. Xiaen. Tak masalah jika kau kalah. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tidak. Aku tidak kalah. Benar-benar idiot. Jika Anda kalah, Anda tidak akan mengakuinya. Permainan ini. Dibandingkan dengan kecepatan penilaian harta karun. Saya tahu sebelum Anda melakukannya. Barang antik asli. Saya menang. Ketiganya palsu. Anda menang sial. Yang Chen. Botol glasir putih manis ganda. Tapi ada penilai harta karun tingkat ke-10. Sertifikat tanda tangan bersama. Benar-benar asli tanpa keraguan. Harusnya adalah palsu. Anda dapat menemukan lebih banyak orang untuk diidentifikasi. Itu juga tidak berguna. Berdaulat. Inilah jawaban saya. Umumkan hasilnya. Saya nyatakan, pemenang kompetisi penilaian harta karun adalah Yang Chen. Apa itu? Tetua Shen Yao, kau salah paham? Ketiga barang antik ini, memang semua harus. Tetua Shen Yao. Kau, apa maksudmu? Penilaian harta karun, hindari pengaruh eksternal. Yang Chen, jangan buta, percayalah kata-kataku. Ini tentang menjadi diri sendiri. Penghakiman. Putaran ini, Yang Chen Sheng. 5 juta, dan bagian itu milikku. Tuan Li, panggil seseorang. Datang dan kembalikan barang-barang ke dalam emas dan batu giok. Baik. Aku akan menelepon sekarang. Letakkan itu. Ini wilayah saya. Tentu saja. Anda harus mendengarkan kami, Master Sekte memiliki keputusan akhir. Kenapa aku harus melepaskannya? Kamu hitam berkaki 3 ingin menipu lagi. Kau mau apa? Berdaulat, hari ini. Sama sekali tidak, biarkan hidup saja. Oh, kenapa begitu? Berdaulat. Yang Chen hari ini. Jelas bahwa dia di sini untuk menendang aula. Jika dia pergi dengan Mujib. Mulai sekarang, saya tripod. Bagaimana Anda mendapatkan pijakan di dunia penilaian harta karun? Lalu kamu bilang, apa yang harus dilakukan dengan dia? Saya pikir, lepaskan matanya dulu. Dan kirim dia ke tambang berlian Afrika. Mungkin tidak pergi seumur hidup. Yang Chen adalah pacarku. Atau Old He dan Old Wei, murid pribadi. Kau akan menyakitinya. Keluarga Li. Apa itu keluarga Li?
3 kaki Wu Jianzong selama ribuan tahun. Isi dari brankas harta karun tak terhitung. Seluruh Cina. Siapa yang tidak menginginkan burung berkaki 3 dariku beli barang antik? Anda tidak akan berani menyinggung wakil master sekte kami Wu. Jangan katakan itu kamu. Bahkan Hilau dan Wei Lao. Jangan berani. Hanya olehmu. Berani menentangku, master sekte. Ini benar-benar berlebihan. Wakil master sekte Wu Anda sangat kuat. Tuanmu. Kau tahu, kematian sudah dekat. Berani keras kepala. Datang. Dapatkan untuk saya. Wuzong berkaki 3, token itu ada di sini. Bagaimana Anda bisa memiliki kami? Master sekte Wu berkaki 3, token pribadi. Pasti palsu. Jauhkan mata Anda dikupas. Apakah itu token? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Ini benar-benar token suzerain. Berdaulat. Yang Chen berani mencuri token Anda. Harap memerintahkan hukuman berat. Token berdaulat. Itu diberikan oleh saya sendiri. Mengapa mencuri? Dia Lau. Penguasa gagak berkaki 3. Xian ternyata. Master sekte muda Wu berkaki 3. Itu bagus. Tidak. Yang Chen seharusnya tidak berguna selama sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa dibalik begitu cepat? Aku di sini hari ini. Hanya satu hal. Apakah untuk mengumumkan kepada Anda, digantikan oleh Yang Chen, Master sekte Zugu? Jangan berlutut. Lihat suzerain. Aduh buyung. Bangun. Siapa yang bilang? Mereka mengirim saya ke Afrika. Untuk menggali tambang berlian. Zhang Qi, itu semua ide burukmu. Dengan cepat meminta maaf kepada Master Sekte. Berdaulat. Aku. Kalian orang dewasa tidak ingat penjahat. Biarkan aku pergi kali ini, karena kamu sangat menyukainya. Pergi ke Afrika untuk menambang berlian. Maka itu terserah Anda. Datang. Beri aku matanya. Serat dia ke bawah. Dikirim ke Afrika untuk menggali berlian. Berdaulat. Anda hanya membiarkan saya pergi. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Hei. Dan lain sebagainya. Hei Tuan Li. Zhang Qi tahun ini. Giok dalam emas. Makan luar dan dalam. Kau pasti menghasilkan banyak uang. Kamu bilang dia punya uang. Harus memuntahkan semuanya. Kembalikan pada kami. Benar, kan? Zhang Qi telah bertahan batu giok emas selama 3 tahun. Gaji tahunan 50 juta. 3 tahun. Total 150 juta. Kemudian Anda menempatkan ini, 50 juta. Serahkan semuanya. Saya tidak akan mengirimkannya. Anda pergi ke Afrika. Gali berlian. Tidak bisakah saya memberi Anda uang? Ini aku selama ini. Semua tabungan. Juta total. Aku lebih baik mati. Saya tidak ingin pergi ke Afrika untuk menggali berlian. Sejak. Jika Anda tidak ingin pergi ke non berlian. Lalu tembak saja. Xian. Tanpamu. Dia berkatakan emas telah lama dihancurkan oleh Zhang Qi. Uang ini, anggap saja itu hadiahmu. Terima kasih kalau begitu. Hei. Kalian berdua mau kemana? Master Sekte Yang, pada awalnya, ini semua Li Ying, wanita ini, merayuku dulu. Aku terpaksa memakainya untukmu. Istri selingkuh, Anda mengatakan Yang Chen, dia pecundang. Ikuti apa yang bisa kamu makan, minuman pedas. Kalau tidak, menurutmu, aku bisa melihatmu. Yang Chen, aku sudah menyesalinya. Bisakah kita kembali bersama? Aku pasti akan. Istri dan ibu yang baik. Ide bagus, benarkah? Xian tidak bisa melakukannya. Itu, ambil ini. Menuju puncak. Mengetuknya. Pukul dia seperti orang bodoh. Biarkan dia mencicipinya juga. Aku bodoh selama 3 tahun. Perasaan ditindas. Menghancurkan. Menghancurkan. 3 tahun ini. Jika bukan karena Li, bawa aku masuk. Aku akan berubah menjadi tumpukan tulang. Semua ini. Ini semua berkatmu. Kamu bilang, kerugian ini. Bagaimana aku harus ganti rugi? Karena Li Ying tidak tahan. Lalu aku akan melakukannya. Apa produk inti? Ini kencing di celanaku. Aku bisa melepaskanmu. Tapi, aku mau rumah lelang Hongsen ini. Tapi rumah lelang ini. Ini adalah milik leluhur kami dari keluarga Gao. Ayah saya tidak akan setuju. Dia telah setuju. Master. Apa yang terjadi di sini? Aku menemukan. Ini puncaknya, setelah kamu menjadi bodoh. Saya berencana untuk membiarkan keluarga Gao transfer ke Anda. Ini adalah kepala keluarga Gao. Kontrak yang ditandatangani tangan. Mulai sekarang, rumah lelang ini. Itu milikmu. Terima kasih, Guru. Ayah tidak akan membiarkanku pergi. Puncak. Saya sekarang menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, akan mencabut hak warismu. Silsilah pengusiran. Kamu manis kecil. Ini semua salahmu.
Pisahkan mereka berdua. Jangan membuat keributan. Master, terima kasih untuk hari ini. Aku akan membawamu kembali. Hei, Anda menaruh uang dengan batu Gio. Bawa kembali Gio bertatakan emas terlebih dahulu. Tunggu aku kembali dan menanganinya. Baik. Hari ini bukan hanya balas dendam. Kembalikan darah untuk mendapatkan satu. Dan rumah lelang. Dan bagian yang tak ternilai harganya. Gio kaca hijau Malachite. Perasaan ini sangat keren. Aku akan membawamu kembali. Wakil Master Sekte Wu, Yang Chen benar-benar beruntung. Menjadi suzerain. Di brankas rahasia. Harta karun itu. Bagaimanapun caranya. Kita harus bergegas sebelum konferensi sekte. Temukan maniknya. Perlu mendapatkannya. Untuk membuka rumah harta karun berkaki 3 hitam. Punya harta karun. Tidak ada yang bisa naik di kepalaku. Mendominasi. Iya. Kau bilang apa? Harta karun rahasia. 3 kaki Wu Jianzong selama ribuan tahun. Dahulu kala, kami adalah perampok makam, mengumpulkan banyak barang antik. Di brankas rahasia. Hanya suzerain masa lalu. Untuk mengetahui lokasi tepatnya. 100 tahun yang lalu, situasinya tidak stabil, leluhur dari tripod. Agar tidak membiarkan bayi-bayi ini jatuh ke tangan musuh, menyegel rumah harta karun. Hanya menyisakan tablet batu, sebagai petunjuk. Dan, nenek moyang meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Siapa yang bisa memecahkan tablet batu? Sandi. Di rumah harta karun. Semua barang antik. Akankah semua? Berikan kepada orang ini secara gratis. Ah. Sembrono. Kalau seseorang di luar sekte, apa yang harus saya lakukan jika saya memecahkannya? Haha. Itu tidak mungkin. Karena tablet batu ini. Setiap 10 tahun, di konferensi sekte, itu hanya akan muncul sekali. Jadi, hanya para murid di sekte. Untuk melihat. Setelah 1 bulan, ini adalah konferensi sekte. Pada saat itu, aku akan memegangnya untukmu. Upacara suksesi berdaulat. Tapi sebelum itu, kau harus menemukan sesuatu. Apa itu? Mutiara Qiankun. Mutiara Qiankun. Tepat sekali. Mutiara Qiankun. Itu adalah harta karun hitam berkaki 3. Konon katanya. Hanya manik-manik Qiankun. Untuk memecahkan rahasia loh batu. Langsung didedikasikan untuk di aula leluhur sekte. Tapi belum lama ini. Tapi menghilang secara misterius. Peraturan sekte. Siapa yang bisa menemukan mutiara Qiankun? Siapa tripodnya? Tuan berikutnya. Tuan. Aku bisa melihat. Mutiara Qiankun. Seperti apa bentuknya? Datang. Lihatlah. Itu tidak cocok denganku. Manik itu? Ternyata Qiankun mutiara. Harta karun Zugu. Tidak heran, Zhangqi, aku sudah berusaha mencarinya. Ternyata ide berburu harta karun. Tuan. Bolehkah aku menanyakannya? Harta rahasia ini. Apa fungsinya? Menurut leluhur. Catatan sejarah yang tertinggal. Ia memiliki segel Gio Kaisar pertama. Sui Housu yang legendaris. Dan kata pengantar 3 pavilion Wang Sisi. Dan aslinya, 1 set lengkap upacara Yongle. Aku akan pergi. Ini semua. Itu peninggalan budaya nasional. Ini semua adalah leluhur. Esensi yang tertinggal. Sama sekali tidak jatuh ke tangan orang luar. Aku meragukannya. Manik Qiankun dicuri. Orang ini memiliki hati yang buruk. Jika dia membukanya, rahasia tablet batu, harta nasional itu, semua akan dijual olehnya kepada orang asing. Tuan, jangan khawatir. Aku harus menemukan mutiara Qiankun. Baiklah. Aku butuh bantuan. Datanglah padaku kapan saja. Mutiara Qiankun telah menjadi satu dengan saya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Mutiara Qiankun. Dengan mutiara Qiankun, kali ini aku pasti akan menang. Segel Giok Chuan Kuo, kata pengantar pavilion anggrek. Sui Housu. Ini aku datang. Bertahan. Aku merekomendasikan Wu Kuo sebagai wakil master berikutnya dari tripod. Suzerain. Apakah kamu benar? Aku hanya perlu mengeluarkan 1 lembar harta. Suzerain. Hanya aku. Mutiara Qiankun. Tepat. Itu mutiara Qiankun. Berdaulat. Itu dia. Aku akan langsung ke intinya. Suzerain berikutnya. Ini aku. Kamu memerasku. Manik-manik Qiankun ada di tanganku. Aku adalah master sekte dari hitam berkaki 3. Kamu mengambil kesimpulan begitu awal. Apakah ini terlalu dini? Aku tidak bisa menjadi suzerain. Siapa yang bisa melakukannya? Wu Kuo. Wu Kuo. Kamu benar-benar jatuh cinta. Dangdang berbeda. Mutiara Qiankun NU. Zhangqi memberikannya padamu, kan? Lalu apa? Maka Anda belum memikirkannya. Mutiara Qiankun Anda telah digantikan oleh Zhangqi. Ini adalah mutiara Qiankun palsu. Yang Chen. Hanya ada 1 mutiara di dunia ini.
Tidak dapat disalin. Mutiara Qian Kun saya. Benar-benar benar dan salah. Ide bagus. Kalau begitu. Kalau begitu lihatlah. Apa ini di tanganku? Mutiara Qian Kun. Inilah mutiara putih sejati alam semesta. Hahaha. Masih muridku? Wu Kuo, Wu Kuo. Aku merindukanmu pada hitam berkaki 3. Pelayanan berjasa. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Keluar dari sekte sendiri. Berjuang untuk dirimu sendiri. Yang Chen, aku kalah darimu. Aku tidak menerimanya. Tidak takut lawan yang saleh. Cuma takut sama rekan satu tim kayak babi. Alasan mengapa kamu berakhir seperti ini? Semua karena kamu terlalu mempercayai Zhang Qi. Ini semua dirimu, Zhang Qi dan Liu Manji yang curang. Ini bersamaku, tidak masalah. Zhang Qi. Liu Manjiang. Kau membohongiku dengan sangat buruk. Aku harus menangkap mereka. Kirim mereka ke Afrika. Menggali berlian seumur hidup. Pergi. Ini dia. Rahasia gagak berkaki 3. Harta karun ada di bawah aula ini. Segel giok cuan kuo. Kata pengantar pavilion anggrek. Sui Hoju. Aku datang.